Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, selamat berjumpa pada tatap muka pertama perkuliahan kita, yaitu mata kuliah perencanaan dan operasional perjalanan wisata. Untuk tatap muka yang pertama ini, kita akan membahas mengenai produk-produk wisata. Output yang ingin dicapai pada perkuliahan ini adalah diharapkan mahasiswa mengerti apa itu produk-produk wisata, mengetahui ciri-ciri produk wisata, serta macam-macam produk wisatanya, serta mampu memberikan informasi tentang produk wisata kepada pelanggan. Baik saudara-saudara sekalian, mari kita mulai. Saudara-saudara, ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli terhadap pengertian produk wisata. Kita gunakan 3 di antaranya. Yang pertama, menurut Burns and Holden pada tahun 1989, produk wisata dinyatakan sebagai segala sesuatu yang dapat dijual dan diproduksi dengan menggabungkan faktor produksi, konsumen yang tertarik pada tempat-tempat yang menarik, kebudayaan asli, dan festival kebudayaan. Menurut Kotler dan Armstrong, yaitu pada tahun 1989, mengatakan bahwa produk wisata yaitu sebagai sesuatu yang ditawarkan kepada konsumen atau pangsa pasar untuk memuaskan kemauan dan keinginan, termasuk di dalamnya objek fisik, layanan, SDM yang terlibat di dalam organisasi, dan terobosan atau ide-ide baru. Dan Burkhardt and Medlick pada tahun 1986 mendeskripsikan produk wisata sebagai susunan produk yang terpadu yang terdiri dari objek wisata, atraksi wisata, transportasi atau jasa angkutan, akomodasi, dan hiburan di mana setiap unsur dipersiapkan oleh masing-masing perusahaan dan ditawarkan secara terpisah. Dari beberapa pengertian tersebut, dapatlah kita simpulkan bahwa produk wisata itu adalah serangkaian aktivitas atau pelayanan yang dapat dinikmati oleh konsumen selama melakukan perjalanan dengan mengunjungi daya tarik wisata dalam jangka waktu sementara untuk bersenang-senang. Saudara-saudara, produk wisata sebagai hasil dari proses produksi jasa melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama diawali dengan menginput komponen perjalanan wisata. Komponen itu terdiri dari transportasi, akomodasi, destinasi, meals, dan lain sebagainya. Kemudian, komponen-komponen tersebut diproses dengan cara merangkaikannya menjadi suatu output, yaitu paket wisata. Dari beberapa proses tersebut, dapat kita simpulkan bahwa produk wisata merupakan suatu paket dari beberapa komponen perjalanan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Produk wisata merupakan satu kesatuan dan dijual pun dalam bentuk paket dan dalam harga yang tunggal. Adapun produk wisata memiliki ciri-ciri yang khas. Yang pertama adalah tidak dapat disimpan. Produk wisata dijual dalam bentuk pelayanan, sehingga pelayanan yang tidak laku pada hari ini tidak dapat disimpan untuk dijual pada hari berikutnya. Kemudian, tidak dapat dipindahkan. Produk wisata pada dasarnya tidak dapat dipindahkan mendekati konsumen, tetapi konsumenlah yang harus mendatangi produknya. Misalkan,
produk wisata yang berupa objek wisata pantai. Bila konsumen ingin menikmatinya, maka wisatawan harus datang ke pantai tersebut. Kemudian, produk wisata tidak dapat dicicipi. Konsumen tidak dapat mencicipi produk wisata yang akan dibelinya. Oleh karena itu, untuk menjual produk wisata biasanya lebih sulit dibandingkan produk barang, karena penjual harus dapat meyakinkan calon pembeli hanya dengan media brosur, sedangkan produknya tidak dapat dinikmati sebelum terjadi transaksi jual beli. Yang berikutnya lebih banyak menggunakan tenaga manusia. Usaha di bidang produk wisata memang lebih banyak menggunakan tenaga manusia dibanding tenaga mesin, karena produknya berupa jasa. Dibutuhkan tenaga manusia untuk menyajikannya dalam bentuk pelayanan. Berikutnya adalah tingkat kepuasan sangat relatif. Kepuasan konsumen tidak dapat diukur. Pelayanan yang diberikan dalam waktu yang sama dan dalam bentuk yang sama pula, tetapi untuk orang yang berbeda, tingkat kepuasannya pun akan berbeda pula. Berikutnya tidak terpisah dengan konsumen sebagai pemakai jasa. Kemudian berikutnya, produk wisata hanya dapat dinikmati oleh konsumen di tempat menyediakan. Produk tersebut tidak dapat dipisahkan oleh konsumen. Berikutnya berorientasi kepada wisatawan. Karena pada dasarnya produk wisata dibuat berdasarkan keinginan dari wisatawan agar produk tersebut sesuai dengan harapan calon konsumen, sehingga diharapkan agar dapat memberikan kepuasan yang maksimal. Berikutnya produk musiman. Produk wisata merupakan produk musiman, artinya produk yang ramai dijual pada musim tertentu, biasanya adalah musim liburan. Berikutnya adalah produk yang memberikan fenomena yang kompleks. Produk wisata itu dijual tidak dalam satu bentuk pelayanan saja, tetapi berbagai macam pelayanan, di mana satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Yang terakhir, cirinya adalah dinamis, di mana produk wisata merupakan produk yang berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan selera konsumen. Saudara-saudara, pada dasarnya produk wisata dibedakan dalam dua kelompok ataupun dua bentuk, yaitu package tour atau paket wisata, yaitu paket wisata yang diselenggarakan lebih dari 24 jam, sehingga memerlukan akomodasi. Sementara yang lainnya adalah excursion atau ekskursi, yaitu paket wisata yang diselenggarakan kurang dari 24 jam, sehingga tidak memerlukan akomodasi. Ada 3 unsur pokok dalam membuat paket wisata. Kita biasanya menyingkat menjadi 3A. A yang pertama adalah attraction atau atraksi wisata. A yang kedua adalah amenities atau fasilitas di destinasi. Kemudian A yang ketiga adalah accessibility atau kemudahan kita mengakses ke destinasi. Dari ketiga unsur pokok yang sudah kita sebutkan tadi, dapat kita jabarkan dalam beberapa unsur pelayanan yang dibutuhkan oleh wisatawan dari berangkat hingga kembali ke tempat asal, yaitu yang pertama adalah atraksi wisata.
Atraksi wisata ini merupakan unsur utama dari sebuah produk wisata. Unsur atraksi wisata dapat membedakan antara produk wisata yang satu dengan produk wisata yang lain. Atraksi wisata pada dasarnya terbagi menjadi 3 klasifikasi, yaitu yang pertama, atraksi wisata berupa alam. Kemudian atraksi wisata buatan atau rekayasa, dan atraksi wisata budaya. Yang kedua adalah jasa transportasi. Jasa transportasi ini merupakan unsur yang harus ada dalam produk wisata. Karena transportasi memberikan pelayanan angkutan untuk memindahkan wisatawan dari satu tempat ke tempat lain untuk mencapai daerah tujuannya. Yang ketiga adalah restoran. Restoran memberikan fasilitas makanan dan minuman selama wisatawan jauh dari rumahnya. Restoran sangat mendukung dalam penyelenggaraan produk wisata. Sebagai penyedia makanan dan minuman, tentunya restoran merupakan unsur yang sangat penting dalam produk wisata. Kemudian yang keempat adalah akomodasi. Jasa akomodasi memberikan pelayanan kepada wisatawan dalam hal penginapan. Tentunya bagi wisatawan yang melakukan perjalanan wisata lebih dari 24 jam. Jenis daripada akomodasi ini bisa dari kelas ekonomi hingga ke kelas eksekutif. Kemudian yang kelima adalah souvenir shop. Souvenir shop menyediakan oleh-oleh yang dapat dibeli dan dibawa pulang ke tempat asal wisatawan. Toko souvenir atau toko oleh-oleh ini menjadi unsur yang melengkapi produk wisata. Dan yang keenam adalah Biro Perjalanan Wisata. Biro Perjalanan Wisata atau BPW memberikan jasa bantuan untuk menyusun produk wisata dan membantu wisatawan mengatur perjalanan wisatanya mulai dari wisatawan berangkat, selama perjalanan, menikmati atraksi wisata, hingga kembali ke tempat asal. Semua fasilitas diurus oleh BPW bila wisatawan tersebut membeli produknya dari BPW. Selain keenam unsur tersebut, saudara-saudara, masih ada satu unsur pendukung produk wisata yang lain, yaitu money changer. Ya, oke. Suatu produk dapat dikenal masyarakat apabila diinformasikan, dikenalkan, atau dipromosikan. Informasi yang diberikan dalam bentuk promosi merupakan hal yang mutlak yang harus dilakukan agar produk tersebut dikenal, diminati, dan dibeli masyarakat. Di dalam pariwisata, media promosi itu dapat kita lakukan dengan berbagai media sebagai berikut. Yang pertama adalah brosur, kemudian buku panduan wisata, iklan radio, iklan televisi, baliho, website, pamflet, peta navigasi, CD interaktif, kemudian peta navigasi wisata berbasis animasi, kemudian media sosial, kegiatan lomba wisata, atau kegiatan pagelaran seni. Baik saudara-saudara, demikian perkuliahan tatap muka pertama mata kuliah POPW ini sudah kita selesaikan. Dengan harapan Anda mampu mencerna isi daripada materi ajar, kemudian mampu mengaplikasikan dalam masa bekerja nanti.
Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.